Kabar menarik teman-teman, seorang kiai dari Banyuwangi dalam sebuah ceramah ini berbicara tentang bagaimana pengalaman dirinya dengan plat G ya. Dan apa yang beliau sampaikan, hal-hal yang beliau sampaikan itu sangat tajam sekali. Tanpa mengatakan apakah saya sepakat atau tidak, perlu kita melakukan pencermatan ketika saya tampilkan nanti videonya. Jangan di skip-skip ya. Kita dengarkan terlebih dahulu hal-hal yang beliau sampaikan yang sangat luar biasa teman-teman ya. Tidak berlama-lama sepertinya, nanti akan saya reaction juga ya. Ini saya nggak tahu sebelumnya beliau pernah eksis atau belum di YouTube. Ini kali pertama juga saya melihat beliau. Ya, mohon bagi netizen yang mengetahui siapakah beliau ini yang berbicara tentang plat G. Mohon berikan di dalam kolom komentar ya. Ini sangat luar biasa. Sepertinya di sini memang gerakan-gerakan yang atau kiai-kiai yang memang speak up di publik ini semakin banyak teman-teman. Kemarin penolakan di Tulung Agung dan kemudian juga kalau tidak salah ada sebuah foto di Demak juga memberikan semacam pergerakan, ada banner di sana memberikan penolakan ya kepada oknum-oknum klan Ba'alwi. Kita akan saksikan terlebih dahulu hal-hal yang disampaikan oleh beliau ya, silakan. Satu-satunya organisasi yang disebut di dalam Al-Quran itu hanya Ansor. Induknya NU, Muhammadiyah, Persis, yang lain-lain itu yang ngaku-ngaku dekat sama Nabi itu tidak disebut di dalam Al-Quran. Ansor itu disebut di Al-Quran. Disebut di dalam surat Ali Imran 52 dan surat As-Saff ayat 14. Qolal khawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Disebut dua kali dalam surat Ali Imran dan As-Saff. Coba sampean cari. NU enggak disebut, Muhammadiyah enggak disebut di Al-Qur'an, tapi Ansor disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Qala berkata siapa al-khawariyun, pengikut-pengikutnya Nabi Isa mengatakan nahnu ansarullah, nahnu hadapan kami iku ansarullah, penolong daripada agama Allah. Amanna beriman kami Allah kepada Allah, amanna billah beriman kami billahi kepada Allah. Washad penjenengan nakseni Gusti bi anna dengan sesungguhnya kami iku muslimun adalah orang-orang Islam, orang-orang yang patuh, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti Ansor ada di dalam Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu ya mulai tahun 2000 di Bali itu, kalau mau ada yang namanya ikhtifal maulid, saya itu sibuk sekali golek-golek dalil sing kena diki maulid untuk menghadapi kaum Wahabi yang mereka tidak suka dengan maulid. Rupa-rupanya akhir-akhir ini mulai sepi mereka tidak mengolok-olok maulid ya, karena memang mereka nggak punya dalil yang ada. Kita mau banyak dalil, tadi sudah sebut sama qori'nya, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan Muhammad, bifadlillahi dengan keutamaan Allah, wa birahmatihi dan dengan rahmat Allah, fabidzalika maka dengan demikian adanya fadl dan adanya rahmat dikatakan oleh Allah falyafrahu mongko becik bunga-bunga sapa sira, maka bergembiralah kamu sekalian, senang-senanglah dengan fadl dan rahmatnya Allah. Ini dalilnya maulid, dalil maulid huwa khairum mimma yasma'un, itu semua lebih baik dibanding daripada apa-apa yang kalian kumpulkan. Sehingga supaya kita tahu dalil sokeh maulid itu yang mana. Nabi katanya tidak pernah. Nabi pernah. Justru yang mengadakan maulid pertama itu adalah Nabi. Tapi model ikhtifalnya Nabi itu dengan cara berpuasa di hari Senin. Itu dalilnya. Ya Rasulullah, kok sampean ini puasa di hari Senin? Iya, karena yaumul isnin yauma wulidtu, hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Itu loh buktinya Nabi mengadakan acara maulid dengan berpuasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga ini semua yang menjadikan kita ini ikhtifal bilaudin Nabi adalah merupakan sebuah ungkapan gembira. Jenenge wong seneng, ada yang jingkrak-jingkrak.
ada yang macam-macam namanya orang senang. Wong senang kok dadak niru Nabi, kita ya senang. Wong kami juga setiap Senin juga puasa. Istri saya itu ya kalau puasa juga, kami itu keluarga kalau hari Senin puasa, Kamis puasa. Kenapa? Ya tadi itu, karena Nabi mengatakan hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Kalau hari Kamis itu adalah di mana hari buku amalan catatan kalian dipelaporkan oleh malaikat juru catat Raqib dan Yatid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kamu itu dilaporkan buku amalan catatanmu, kamu dalam keadaan puasa. Jangan sampai kamu itu dicatat catatanmu itu dilaporkan Allah, kamu dalam keadaan mampir di jalan Danau Tempe. Ya ruwet. Dalam keadaan puasa kamu itu dilaporkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi hal yang memprihatinkan saya ini sebenarnya ini tadi mau berangkat mau enggak. Karena ada kabar katanya ceramah saya itu dicekal. Lawang tuh ceramah kok dicekal itu. Karena apa? Ya karena saya menyangkut keprihatinan ini harus disampaikan. Umat Islam ini harus diedukasi, dididik dengan benar. Eksistensi Islam ini Al-Quran disampaikan dengan benar, hadis disampaikan benar dengan sesuai dengan kitab yang ada. Katanya kita ini mau meniru mentauladi Nabi Muhammad SAW. Sampaikan apa yang ada di Al-Quran, sampaikan apa yang ada yang di hadis, sampaikan makalah-makalah ulama yang menerangkan Quran dan hadis, bukan menyampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan nenek moyang kalian yang berbau halusinasi dan hurufat-hurufat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang disampaikan itu umat jadi bodoh. Kalian direndahkan tapi tidak merasa. Kalian itu mutakharrijin, alumni pondok pesantren. Yang minimal Anda itu ya Sabrawi ya khatam, naik ya Iqlal khatam, naik kemudian ya Awamil khatam, Imriti khatam, Alfiyah khatam. Semua ilmu yang ada pada Imam Sibawayh ya kok pelajari. Mestinya Anda ingat dengan guru-guru kalian dan kiai kalian. Kok bisa Anda berubah, berbalik Anda menjadi penggemarnya plat G, kan ya aneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang membuat saya itu prihatin. Keprihatinan ini. Saya sebut plat G, letter lek engkau dicekal katanya. Kami ini tidak menebarkan kebencian, tidak. Kami itu harus mengedukasi umat. Ingat ya, NU dan Ansor ini adalah khadimul ummah. Apa Pak? Khadimul ummah, pelayan umat. Lah kalau pelayan umat, layanono umat ini sesuai kepentingannya umat. Umat gak butuh kok apa-apa. Seandainya kalau dulu jangan disampaikan Imam Malik, Imam Syekh Abdul Hasan Ali bin Abdillah bin Abdul Jabbar Asyhadili. Nek ngaji semua ini, pulang itu disangoni semua. Lah iki lamun toha sugih tak sangoni sampean. Lah karena saya gak sugih ya gak bisa saya nyangoni sampean. Kalau dulu Imam Malik, Imam Abdul Hasan Ali bin Abdul Jabbar Asyhadili, semua royahnya nek ngaji disangoni pulangnya karena kaya. Paham gak? Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sepakat dengan Kultuwatan Fit tadi sebagai khadimul ummah. NU ini karena ya harus melayani umat sebagai khadimul ummah. Dan satu-satunya organisasi, saya sampaikan lagi, yang betul-betul mengawal kedaulatan bangsa dan negara itu hanya NU. Dan NU yang diandalkan adalah underbone-nya yaitu Ansor. Allahumma sholli. Sampai yang saya ceritakan. Makanya saya kalau ada Ansor, saya teringat peristiwa di daerah saya di Banyuwangi. Bagaimana Ansor ditipu, dibantai di daerah Celuring di Semedok itu. Sampai sekarang sampai ke sana. Saya masih kecil itu. Itu terjadi betul. Bapak saya ini berapa kali oleh partai terlarang itu. Kalau saya sampaikan ruwet lagi siapa pemimpinnya. Ini. Jadi ini yang membuat kami prihatin. Jangan dikira sekarang ini kita ini ya tetap harus solid. Saya pesan NU ini harus menjaga soliditas dan loyalitas. Solid dalam ittihad kebersatuan, loyalitas terhadap NU. Namanya saja Nahdlatul Ulama, bangkitnya para ahli ilmu. Makanya dalam
Pemukadimah saya tadi mengatakan Allah itu memerintahkan kita untuk nahdoh, bangkit dalam arti melawan kedurjanaan. Makanya baginda Nabi diutus ini yukhrijuhum minad dzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat ini dari kegelapan kebenaran. Yukhrijuhum minal bid'ati ila sunnah, supaya keluar mereka ini dari hal-hal yang bid'ah yang di situ tidak direkomendasi oleh ulama, ila sunnah, terhadap sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu saya kalau Ansor itu mengingatkan bagaimana baginda Nabi mencontohkan hubungan antara kaum muhajirin, kaum pendatang, dengan kaum Ansor. Dalam piagam Madinah, baginda Nabi menyatakan al muhajirina min Quraisy wal ansori min Yathrib wan Nasara wal Yahud innahum kanu ummatan wahidah. Al muhajirina, orang-orang yang pindah, kaum pendatang, min Quraisy, dari Quraisy, wal ansori, daun kaum Ansor itu min Yathrib, dari Yathrib Madinah, dulu namanya Yathrib Pak, sekarang Madinah, wan Nasara, dan kaum Nasrani, wal Yahud, dan kaum Yahudi, innahum, sesungguhnya mereka, kanu ono sapa kabeh iku mau iku ummatan, umat wahidah, yang satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau itu saja Nabi bisa mengittihadkan, menyatukan satu, kenapa kita tidak bisa? Makanya saya tadi berbicara NU harus solid, NU harus jelas, karena banyak sekali mereka itu yang nyusup di NU. Apakah ini nanti saya nggak tahu ke depannya ini. Kalau kami sudah tahu, yang di bawah-bawah ini saya anggap anak-anak kecil itu tidak ngerti. Ada yang mereka ini kedepannya ini sangat membahayakan, tapi mereka tidak peka. Mereka sekarang marah kalau dulu nggak boleh, nggak mau, katanya hubungan dengan kaum kita kalau menikah karena tidak ini dianggap zina. Mereka sekarang mulai bersembunyi, bisanan dengan para kiai-kiai yang memiliki pondok-pondok pesantren besar. Mulai ada apa ini? Kalian tidak tahu. Ada, saya bersahabat banyak dengan kalangan plat G itu, saya banyak bersahabat. Di depan G itu baik, tapi di belakang saya ada. Murid-murid saya itu banyak, ribuan bahkan ratusan. Kalau mereka sudah mengikuti plat G ini, menjadi tidak mau ngaji, malah gak gelem ngaji. Apa alasannya? Ada yang mereka setelah saya selidiki satu mengaku, bahkan dikatakan kang sampean sudah usah NU-NU-an, tidak usah Muhammadiyah, tapi sampean Islam yang umum, tapi direkrut oleh dia plat G tersebut. Apakah hal ini tidak menjadi prihatin? Prihatin. Kalian mungkin tidak bisa merasakan hal itu. Kami yang menjaga bagaimana kelangsungan Islam ahlu sunnah wal jamaah dia ke depan, ini sangat, karena bagaimanapun juga yang nanti pada akhirnya yang akan menderita adalah orang-orang Islam. Negara ini yang menjadi target. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa saya sekarang akhir-akhir ini sibuk? Bukan karena mengajarkan kebencian, tapi kami bermaksud mengedukasi supaya mereka tahu, mereka waspada. Dan terutama ya ada pengurus-pengurus NU yang menjadi penggemar mereka itu ada. Pengurus Ansor yang menjadi penggemar ya ada. Ada. Kalau tak sebut namanya malah kisinan kok. Engkau malah mencekal mana. Saya tahu, mungkin kalian tidak sama. Jelek-jelek ini saya sudah umur saya sudah 60 tahun. Saya jauh lebih pengalaman kalau dibanding kalian yang baru umur berapa tahun? Baru umur 40. Kamu 40 baru merasakan gini berapa kali. Saya dari 60 tahun ya. Jadi saya tahu betul bagaimana ini dan bagaimana dulu keberadaan ini. Saya tadi katakan Ansor itu adalah andalan punya NU. Kita tahu. Saya kalau ingat Ansor, saya ingat peristiwa Surabaya 10 November. Karena latihannya Ansor untuk mengusir penjajah Belanda mau kembali lagi ke Surabaya dengan tewasnya Malabi. Itu kumpulnya di pondok kami, di pondok pesantren Al Ihsan Jambes Kediri. Syekh Ihsan yang lalu berkumpul di Jombang lalu ke sana. Itu Ansor. Makanya yang paling benar sampeanku nyanyinya Surabaya. Surabaya, 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 itu bukan Yatarim. Aneh kan kalian itu. Lagu yang benar Surabaya.
Surabaya, kota kenangan di tahun 45. Ada apa? Itu ada perjuangannya Ansor melawan penjajah Belanda, bukan Tarin. Paham gak? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pidato iki anggitmu yang dicoro akibatnya wis ditanggung, nggak masalah. Saya sudah sampai orang-orang sudah tak kandenta ini. Pokoknya siapa itu aja. Begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya hanya ini mengedukasi, sadarlah kalian betapa sakitnya. Sudah kalian lihat selama ini itu kita hanya dijadikan bemper, dibodohi. Jangan sampai kita dibodohi. Jangan sampai kita dibodohi. Kita bermaulid ini kan berharap apa? Berharap syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada hadis sahih ya. Karena kalau nggak sahih nggak boleh. Kemarin saya membaca, jangan mengucapkan hadis yang tidak sahih. Man adoma maulidin Nabi karena syafi'an lahu yaumal qiyamah, tidak boleh. Padahal hadis itu bukan maudhu'. Hadis itu hanya sanadnya saja yang lemah. Tapi kalau hadis itu sanadnya lemah, untuk fadhailul amal boleh diamalkan. Hadis yang lemah, yang sanadnya dhaif, itu kalau perkara-perkara syariat itu tidak boleh diamalkan. Kalau mau yang sahih mengenai syafaat, oke, tak berikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, qultu matur ingsun ya Rasulullah, duh Gusti Rasulullah. Ya Rasulullah, ayu utawi pundi iku as'adun nas bi syafaatika yaumal qiyamah." Ya Rasulullah, mana, siapa orang yang as'adun nas, yang lebih bejo-bejone manungsa, lebih beruntung-untungnya manusia, bi syafaatika, dengan syafaatmu ya Rasulullah, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, as'adun nas, beruntung-untungnya manusia bisyafaati, dengan syafaatku yaumal kiamati, di hari kiamat besok, iku adalah man, orang Allah yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah mukhlishon min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu syafaat, dijamin oleh syafaat Nabi. Karena yang berhak mendapatkan syafaat, satu-satunya makhluk yang ditemplei wewenang syafaat itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lainnya Kanjeng Nabi itu tidak. Yang kedua itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu akan mensyafaati sampeyan pembacanya. Dalam hadis sahih Imam Muslim, Nabi mengatakan, iqra'u maca sira, hendaklah kamu membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an. Fa innahu, maka sesungguhnya bacaan Al-Qur'anmu besok yakti, akan datang yaumal qiyamah, di hari kiamat, syafi'an, khali, yang memberikan pertolongan syafaat li ashabihi, terhadap orang yang memiliki bacaan Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Rawahu Muslim. Itu rawahu Muslim. Dua hadis yang saya bawakan itu adalah semua adalah rawinya Imam Muslim. Itu. Yang kedua anak. 3 anak itu juga penting. Anak itu akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tua tadi itu disyaratkan, ya sebenarnya nggak disyaratkan, anak-anak yang bisa memberikan pertolongan syafaat kepada orang tua jika anak tersebut sudah tertebus bebas dari ketergadiannya. Karena al-ghulamu murtahinun, anak itu tergadai dengan akikahnya. Tutbahu anhu, disembelihkan anhu dari akikahnya anak. Kapan itu? Yaumus syabi', hari yang ke-7 dari dilahirkan. Wa yukhlaqu ra'sahu, kemudian dicukur rambutnya. Wa yusamma, dan diberikan nama. Kalau sudah itu dilaksanakan, maka bebas anak tersebut. Kalau anak itu bebas, maka anak itu akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kalau enggak, dalam kitab Al-Iqna, yang aja ada hanya NU, karena kalau di luar NU enggak gelem maca kitab iku. Karena di dalam itu ada dawuh, idza lam yu'aqqa anhu lam yusyaffa li walidayhi yaumal qiyamah. Idza lam yu'aqqa, ketika anak itu belum diakikahi, belum ditebus, maka anak tersebut lam yusyaffa, tidak akan bisa memberikan pertolongan, tidak akan bisa memberikan syafaat li walidayhi, kepada kedua orang tuanya yaumal qiyamati, di hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu artinya seperti ini. 3 syafaat itu yang penting. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
hal-hal yang setidak-tidaknya kita ini mengadakan maulid seperti ini, yang hendaknya kita dengarkan, yang hendaknya kita asumsikan, hendaknya sebagai kontribusi buat kita. Itu langkah-langkah Nabi yang paling penting. Langkah-langkah Nabi bagaimana kesabarannya menghadapi situasi. Nabi tidak pernah mengatakan mencaci atau memaki. Luar biasa Nabi itu. Kalian tahu sendiri bagaimana Nabi sebagai pendatang, orang yang hijrah, tidak kerasan di Makkah. Memang sama Allah disuruh hijrah. Awalnya hijrah ke Taif. Jadi Taif di sana dimusuhi. Bahkan saat sholat ditimpakan di kepala leher Nabi itu duri-duri, sampai malaikat Jibril dengan ibanya yang marah tuh, sampai malaikat, ya Muhammad, perlukah aku angkat gunung Uhud ini lalu aku timpakan kepada penduduk Taif? Apa jawab Nabi? La ya akhina Jibril, tidak wahai saudaraku Jibril, innahum, sesungguhnya mereka ikulah ya'lamun, tidak mengerti. Inni lam ub'atsu la'anan wala adzaban walakin ub'atsu rahmatan lil alamin. Ini sesungguhnya aku lama ub'atsu, aku tidak diutus untuk la'anan, melaknat, wala adzaban, dan aku juga tidak diutus untuk mengazab, walakin, dan tetapi ub'atsu, aku diutus rahmatan, memberikan kasih sayang, lil alamin, terhadap alam semesta, seluruh alam semesta ini. Apa yang terjadi? Yang kita ini itu tidak ada di situ caci maki, marah-marah. Baginda Nabi Muhammad SAW itu seperti itu karakternya. Itu dia teman-teman, hal-hal yang bisa Anda saksikan ya, dari pemaparan-pemaparan yang sangat luar biasa, begitu sangat berani. Seandainya apa yang dia sampaikan atau yang kiai tersebut sampaikan, beliau itu sampaikan adalah kebenaran, tentu ini akan menjadi informasi yang sangat menarik, yang layak untuk diperbincangkan, bahkan didiskusikan di forum-forum. Karena bagaimanapun kalam itu namanya kalam khobari. Kendati pun saya ini mendukung Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ya, dalam penelitian beliau ya. Tentu apapun itu kajian perlu didukung teman-teman, bukan hanya Kiai Imad, siapapun dari pihak antitesis kayak. Kalau memang itu dalam koridor ilmiah, kita mesti menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan, nilai-nilai pengetahuan, hal-hal yang berbasis pada pengetahuan yang mesti kita dukung, siapapun dan apapun itu. Nah, tentu ini akan menjadi hal yang sangat menarik jika seandainya apa yang kiai ini sampaikan ini benar-benar yang beliau alami ya. Dan kita lihat, Anda bisa saksikan makin kemari kiai-kiai dari kampung ke kampung, dari lembur-lembur itu speak up teman-teman, semakin banyak ya. Pergerakan PWILS pun semakin marak. Ini sangat luar biasa, gerakan yang sangat luar biasa. Nah, cara untuk melerai bagaimana persoalan diskursus nasab ini, saya pikir bisa didiskusikan dengan cara yang baik, asalkan kedua belah pihak ini dengan bijaksana menyikapi bagaimana jalannya diskusi ini. Kiai Imad dalam ceramahnya yang saya dengar, beliau sangat siap untuk berdiskusi, beliau sangat siap untuk berdebat. Jangankan face to face, saat dengan 20 pun tidak apa-apa, asalkan di tempat yang netral, di kampus yang disaksikan dan dimentori atau dimoderatori oleh para doktor, profesor universitas ya, tidak perlu pendukung. Ini langkah yang sangat baik, artinya harus ada simposium, tempat para intelektual di situ berdebat ya, begitu. Dan harus dilandaskan juga pada argumentasi-argumentasi. Nah, balik lagi soal apa yang kiai tersebut itu sampaikan. Ini ada pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa dari yang beliau paparkan. Dan beliau juga ini menyinggung soal plat G. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu plat G, ini yang dinisbatkan atau disematkan kepada para habaib yang konon dikabarkan oleh Pak Dr. Sugeng sebagai klan yang memiliki haplogrup G. Artinya haplogrup G itu ini terhubung kepada satu klan yang disebut Ashkenazi. Ya, maka ini perlu diketahui, dan saya tidak tahu apakah ba'alwi-ba'alwi yang ada di Indonesia ini juga memiliki haplogrup yang sama. Tapi dari sampel yang dihadirkan oleh Pak Dr. Sugeng itu memang dari beberapa ba'alwi ya, sampel-sampel yang dilakukan itu memang mereka berhaplogrup G. Kendati pun kemarin juga ada nih, ini yang menariknya teman-teman. Kemarin ada itu. Habib siapa itu ya? Yang ada di
pada Suka TV oleh Gus Yusuf Mars atau Mas Yusuf Mars, Habib siapa saya lupa namanya siapa, itu G juga ya. Jadi beliau itu melakukan tes DNA dan berhaplogrup G. Nah, ketika haplogrup G ini misalnya memang betul para habaib itu berhaplogrup G, maka terhubung pada Askhenazi. Nah, secara kajian DNA ini tidak ada kaitan dengan haplogrup Arab, karena Arab itu haplogrupnya J. Keluarga Nabi Muhammad J1 ya teman-temannya, walaupun tidak semua J1 itu keturunan Nabi, cuma paling tidak ini tersambung kepada leluhur-leluhurnya. Nah, ini yang perlu kita pahami, ini perlu yang kita edukasi kepada masyarakat. Pengetahuan mau bagaimanapun adalah pengetahuan. Siapapun boleh akses dan siapapun boleh mengambil sikap atas pengetahuan yang telah dia baca. Nah, yang tidak boleh itu adalah super ego masing-masing kita ini yang berpendapat berdasarkan suka dan tidak suka, benci dan tidak benci. Kalau ada yang seperti ini, maka tidak akan ketemu juntrungnya. Ya, Anda boleh sepakat, tidak sepakat. Anda boleh meyakini siapa sebagai apa, sebagai keturunan siapa. Tetapi harus sikap bijaksana itu Anda tanamkan gitu loh. Ya, misalnya ada mukibin yang suka marah-marah sumpah. Ya, Anda atas dasar apa marah-marah? Anda marah-marah berdasarkan rasa cinta Anda kepada Rasulullah atau rasa cinta kepada orang yang Anda anggap sebagai keturunan Rasulullah, yang padahal mungkin saja bukan keturunan Rasulullah. Jika Anda marah-marah berdasarkan kecintaan kepada Rasulullah, perlu Anda ketahui Rasulullah tidak suka marah-marah. Rasulullah menyayangi orang yang memusuhi Rasulullah bahkan. Anda bisa tidak seperti itu. Lah, ada orang mengkaji nasab yang ini belum tentu atas dasar kebencian, karena ada dalil yang diutarakan. Kenapa Anda membenci? Seumpama kalau ada. Nah, jika ada yang seperti ini tentu tidak dapat dibenarkan, teman-teman. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwafiqu ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.